Masak sambal goreng ati pakai bumbu instan, cek. Nah, di episode kali ini aku akan memasak sambal goreng ati menggunakan bumbu instan supaya praktis. Aku akan masak dengan bumbu bambu dan bumbu Indofood. Nanti lihat ya, kira-kira mana yang lebih enak atau menjadi favorit keluarga kami. Yuk, kita simak aja, masaknya gampang banget. Indofood, sambal goreng instan. Dan yang kedua adalah bambu, sambal goreng instan. Kita akan bandingin yuk. Kira-kira mana nih yang lebih cocok dengan selera lidah keluarga Kesultanan Cinere? Yuk, kita masak. Yang pertama, kita siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahan memasak sambal goreng. Yang pertama adalah hati ayam. Aku kemarin belinya hati ayam frozen karena aku nggak sempat ke pasar. Tapi kalian bisa cari hati ayam segar di pasar. Yang kedua, namanya sambal goreng, itu adalah menggunakan kentang. Nah, favorit aku menggunakan sunrise kentang, seperti ini. Kenapa harus menggunakan sunrise kentang? Karena aku sendiri puas dengan bayaran sunrise kentang. Sebagaimana kalian ketahui, kentang yang baik adalah kentang yang tidak berwarna hijau. Dan so far, aku beli sunrise kentang ini, kentangnya selalu bagus-bagus guys. Seperti ini. Bahan berikutnya adalah pete. Pastinya petenya adalah opsional atau pilihan. Kalau kamu suka pete kayak aku, kamu bisa siapin pete. Yang berikutnya, kalau mau lebih sedap, tambahkan udang. Nah, lainnya cuma menggunakan bumbu instan. Kalau bumbu Indofood ini tidak perlu ditambah santan. Sementara yang bambu itu harus ditambah 65 ml santan. Kamu juga bisa menambahkan cabai merah kalau kamu suka. Yuk kita bikin aja. Yang pertama kita kupas kentangnya, lalu kita potong-potong dadu. Yang berikutnya kita potong-potong hati ayamnya ya. Selanjutnya kita potong-potong udangnya. Selanjutnya kita bisa siapkan dengan menggoreng kentang dan merebus hati. Nah, biar enak tuh hatinya pada saat direbus, aku kasih minyak juga. Nah, sekarang kita langsung aja masak. Kali ini aku akan pakai bumbu bambunya terlebih dahulu. Jadi biarkan wajannya panas, tuangkan minyak sedikit, secukupnya aja. Lalu kita masukkan bumbu sasetannya, ini bumbu bambunya seperti itu. Nah, ini sambil aku ngerebus ati yang lain. Jadi aku tadi udah selesai ngerebus satu ati buat aku pakai ini, tapi aku masih ngerebus lagi ati untuk bumbu yang Indofood. Nah, kita masukkan aja ke dalam penggorengan seperti ini. Terus kalian tumis sama petenya biar bumbunya itu meresap sampai ke pete-petenya. Sedap. Setelah bumbunya wangi, kita masukkan ati yang sudah kita rebus. Kenapa nggak aku goreng? Kalian juga sebenarnya bisa goreng sih, cuman kalau goreng tuh kayak menurut aku tuh jadi kayak kering gitu loh. Nah, dan aku juga takut banget meletik-meletik. Ya udah aku rebus aja. Waktu rebus aku kasih minyak juga. Nah, aku masukkan secukupnya. Kunci biar lebih sedap yaitu pada saat kita menumis tadi kita masukkan sedikit ati yang mentah. Jadi dia tuh akan keluar aromanya di dalam tumisan ini. Nah, sekarang aku akan masukkan santan. Tadi adalah 65 ml. Jadi aku pakai dari santan kemasan seperti ini. Tinggal kita aduk-aduk aja, lalu kita diamkan hingga mendidih. Apinya jangan terlalu besar, nanti cepet hangus gitu ya. Nah, setelah mendidih ini kita akan masukkan kentangnya. Setelah itu kita aduk-aduk supaya kentang dan ati yang sudah dicampur dengan bumbu tadi rata. Lalu kita biarkan dengan sekali-sekali diaduk. Ini nggak usah terlalu lama karena kan prinsipnya sebenarnya sudah matang. Ini dicampur supaya lebih merata aja. Nah, setelah itu diangkat, nih aku ganti dengan pan yang kedua karena aku akan lanjut masak dengan bumbu Indofood. Tala, sudah matang. Simak video berikutnya ya untuk tahu mana yang lebih enak atau lebih cocok dengan selera kami.